Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Katmiwati dari SMA Negeri 17 Kota Bekasi ingin melaporkan kegiatan proses belajar mengajar baik kelas 11 IPA maupun kelas 12 IPA. Mata pelajarannya adalah kimia. Untuk kelas 11 IPA pada bulan Oktober, yang disajikan atau yang diajarkan oleh saya sendiri sebagai guru adalah mengenai laju reaksi. Sebelum laju reaksi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Dalam hal ini, kegiatan full di dalam 1 bulan adalah kegiatan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan oleh kelas 11 IPA yang diajarkan oleh saya sendiri adalah mengenai 4 faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Namun, karena sesuatu hal di dalam laboratorium kita, maka eksperimen kali ini yang dilakukan oleh para siswa adalah bab laju reaksi, yaitu mengenai 2 faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana ada 4 tabung reaksi, ada juga rak tabung, ada pipet tetes, dan juga bahan. Bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Dan bahan lainnya adalah serbuk magnesium dan juga lempeng logam magnesium seperti ini. Untuk membandingkan apakah magnesium dalam keadaan serbuk dibanding dengan serbuk besi, maka kita butuhkan juga serbuk besi di dalam eksperimen kali ini. Siswa melakukan eksperimen dengan menggunakan larutan HCl yang konsentrasinya berbeda-beda. Direaksikannya antara logam magnesium yang besarnya atau panjangnya sama, kemudian direaksikan dengan HCl yang konsentrasinya berbeda. Dan berikutnya adalah mempengaruhi antara luas permukaan dari partikel logam magnesium terhadap larutan HCl, di mana para siswa melakukan bahwa apabila luas permukaan partikel logamnya berbeda, maka yang digunakan adalah HCl yang konsentrasinya sama. Hasil dari eksperimen kali ini, para siswa menyimpulkan dengan membuat laporan eksperimen dengan menyimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan HCl, semakin cepat bereaksi. Kemudian tentang luas permukaan partikel dari logam-logam juga disimpulkan bahwa serbuk magnesium lebih cepat bereaksi terhadap HCl yang konsentrasinya sama dibanding apabila logam magnesium dalam bentuk lempengan dengan berat yang sama tentunya. Dan diakhiri dengan pembuatan laporan eksperimen, di mana laporan eksperimen dilakukan per orang walaupun eksperimennya berkelompok, dengan cara mengumpulkan laporan di dalam file-file yang sudah disepakati dengan memberikan cover yang berbeda-beda yang isinya adalah anggota kelompok, nama kelompok, dan kelas masing-masing. Berikutnya adalah kegiatan proses belajar mengajar kelas 12 IPA. Sama, pelajarannya adalah kimia, di mana eksperimen kali ini adalah bab tentang reaksi redoks. Namun, eksperimen kali ini difokuskan dengan
reaksi elektrolisis. Para siswa melakukan reaksi elektrolisis dari larutan Ki untuk memproduksi gas iod atau I2. Para siswa menggunakan alat-alat yang dirangkai dari rumah karena di dalam laboratorium belum tersedia. Namun kegiatan proses belajar mengajar melalui eksperimen ini harus tetap berlangsung. Dan para siswa mereaksikan dengan menggunakan alat-alat seperti pipa U, statif, kemudian elektroda grafit yang digunakan itu diambil dari baterai besar yang di tengahnya terdapat grafit dan diambil kemudian digunakan untuk reaksi elektrolisis pada percobaan kali ini. Para siswa tidak hanya melakukan elektrolisis larutan Ki, namun juga melakukan reaksi elektrolisis larutan yang lainnya, seperti larutan CuSO4, NaNO3, dan lain-lain. Kesimpulannya bisa kita lihat dari yang kita tuliskan berikut. Jadi hasil dari reaksi elektrolisis larutan Ki di anoda didapatkan gas iod yang berwarna coklat, di mana awalnya adalah I- menjadi I2. I- itu tidak berwarna atau bening seperti air, namun di elektrolisis menjadi I2 karena I- teroksidasi menjadi I2. Kemudian itu terjadi di anoda. Di katoda dihasilkan ion OH- karena yang tereduksi adalah pelarutnya. Kesimpulannya adalah bahwa para siswa dapat mengetahui bahwa reaksi elektrolisis larutan itu tergantung dari kation dan anionnya. Sehingga mereka membuktikan di katoda terdapat ion OH- menggunakan larutan indikator PP. Kita tahu bahwa indikator PP di dalam asam tidak berwarna. Sementara di dalam OH- atau basa indikator PP berwarna merah dan di dalam asam tidak berwarna. Maka para siswa menyimpulkan bahwa di katoda diperoleh ion OH- itu dari reduksi pelarut atau H2O. Kemudian mereka juga membuat satu laporan eksperimen yang berupa laporan sementara yang diserahkan pada saat masih eksperimen, lalu menyerahkan laporan eksperimen per orang seminggu setelah eksperimen. Demikian laporan kegiatan proses belajar mengajar pada bulan Oktober dari para siswa SMA Negeri 17 Kota Bekasi kelas 11 dan kelas 12 IPA. Tetap semangat!